musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapa. Kami menyapa Engkau. Kami meyakini Engkau sudah mendengar semua Tuhan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau sendiri yang Tuhan akan melawat setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menikmati sentuhan-sentuhan Allah. Karena hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup untuk melakukan semuanya. Engkau yang sanggup mengukir, menuliskan benih firman Allah.
Dan biarlah Engkau sendiri akan kuduskan hamba-Mu, letakkan urapan-Mu yang kudus. Sebab hamba hanya mendambakan karya Roh Kudus Allah. Dan urapan itu bagi semua pribadi kami, sebab kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan seperti apa yang tertera di warta saudara. Kita akan mempelajari kebenaran tentang Allah El Roi, yang diartikan Allah yang melihat. Sebelum kami akan mempelajari apa yang Allah lihat, saya rindu kita akan mempelajari lebih dahulu bagaimana cara Allah melihat setiap pribadi kita. Kebenaran firman Tuhan memberitahu kepada saudara bahwa Allah melihat setiap pribadi kita tanpa perkecualian. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan lupa, ini fondasi ya, dasar untuk saudara dapat mengenali bagaimana cara Allah melihat hidup kita. Dan menyenangkan sekali kalau saudara kaitkan semua, hubungkan ayat-ayat firman Allah tentang bagaimana Allah melihat setiap pribadi kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana Tuhan, mata Tuhan itu menjelajah seluruh muka bumi dalam kurun waktu yang sama. Kalau dia melihat saudara saat ini sedang beribadah di tempat ini, di lokasi yang lain, di tempat yang lain, sekalipun sampai ke ujung bumi, Tuhan melihat dalam kejapan mata yang sama, waktu yang sama. Kemudian saya tidak muat ya, pikiran kita itu bayangke gimana gitu loh ya. Ternyata saudara, Tuhan memberikan saya gambaran seperti waktu saudara melihat peta Indonesia. Ya, kita kan bisa lihat ya peta Indonesia yang dijabarkan begitu rupa dari Sabang sampai Merauke, saudara bisa lihat. Dan ternyata ini gambaran bukan hanya seluruh Indonesia, tapi dunia. Dalam sekejap begitu Tuhan bisa melihat keseluruhannya. Kemudian saya bayangkan lagi, iya ya. Bumi ini firman Tuhan katakan sebagai alas kakinya. Sekarang saudara bisa bayangkan kalau saudara berdiri begini, saudara bisa melihat dengan begitu rupa semut yang berkeliaran, kalau sembunyi di baliknya batu kita tidak tahu. Tetapi Allah bisa melihat semua umat manusia dalam sekejap yang sama. Allah yang seperti itulah yang sedang kita sembah. Allah yang sangat luar biasa. Karena firman Allah melihat setiap pribadi kita tidak pernah terselubungi oleh apapun juga. Kemudian kalau saudara hubungkan sekali lagi dengan kebenaran yang dikatakan bagaimana mata Tuhan itu ada di segala tempat, dan firman Tuhan juga katakan yang mau kita pikirkan. Ini kedahsyatan Allah kita. Saudara mau mikir apa? Sebelum pikiran itu tercetuskan, Allah tahu. Sebelum kita mau mengatakan sesuatu, Allah pun tahu. Kedahsyatan Allah yang seperti itulah yang sedang kita sembah.
Saudara sedang menyembah kepada Allah yang segala-galanya maha tahu, maha hadir dan lain sebagainya. Nek digatuk ke kabeh saudara. Tidak muat ini. Dan Allah yang seperti itulah yang sedang kita berusaha untuk mengenali melewati firman Allah. Kita melihat bersama-sama lebih dahulu apa yang Allah lihat dalam hidup kita. Yang pertama di dalam isi saya menyatakan di situ kebenaran tentang Allah melihat saat kita iri hati. Wow, Allah itu sampai ngurusi kayak gitu loh saudara. Pada saat saudara punya muatan yang tidak baik, itu sudah nyata. Allah sudah tahu apa yang akan saudara lakukan. Belum dilakukan, yang akan saudara lakukan. Coba saudara pelajari Mazmur 139. Sehingga muncul suatu kebenaran, kita mau sembunyi di mana? Tidak akan mungkin. Karena Allah itu maha hadir. Dan firman Tuhan memberitahu kepada saudara, kisah kebenaran ini kita coba baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Orang yang melihat mungkin saat itu melihat yang sama. Ngelihat Kain kehilangan sukacita. Tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Kain itu iri hati karena aku menerima persembahan Habil, persembahannya kutolak. Saudara, Allah yang seperti itulah yang kami kenali pada pagi, yang kami berusaha untuk mengenali melewati firman-Nya pada pagi hari ini. Jadi firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan memberitahu kepada saya betapa dalamnya pengenalan Allah akan pribadi lepas pribadi kita. Mungkin pasangan suami istri, saudara tidak mengerti apa yang ada di dalam isi hati suami atau istri. Tetapi jangan pernah lupa, Allah mengenali kita. Dengan begitu sempurnanya. Masuk di bagian yang kedua. Kebenaran memberitahu kepada saudara bagaimana Allah sangat mengerti, sangat mengenali, sangat melihat pada saat kita bersungut-sungut. Sekalipun mungkin sungutan itu kita pendam. Sekalipun mungkin sungutan itu kita tahan, diempet gitu. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada saudara, kita coba melihat bersama-sama. Di dalam Bilangan 14, apa yang firman Allah kasih tahu kepada saudara dan saya. Bilangan pasal yang ke-14. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 27. Bilangan 14, 27 bareng-bareng ya, kali ini kita baca. 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Saudara, sekelompok kecil dari umat Allah, dikatakan di dalam kebenaran ini mereka mulai bersungut-sungut di dalam segala apa yang dialami karena dia dituntun oleh Musa keluar dari Mesir. Mereka katakan lebih baik kita di Mesir. Memang tersiksa secara penekanan karena kerja paksa. Tetapi enak kami makan daging. Kami menghadapi kuali yang ada makanan. Sedangkan di padang gurun ini apa yang harus kami makan? Apa yang kami dapat? Apakah engkau menghendaki kita mati semua di padang belantara?
Saudara jangan lupa, persungutan yang ditujukan kepada Musa itu sebenarnya ditujukan kepada yang menyuruh Musa untuk menuntun. Benar ya? Kemudian saudara, pelajaran apa yang Tuhan mau? Saya temukan kebenaran ini di dalam 1 Korintus pasal 10. Ini penting untuk kita baca. Yuk kita akan perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya akan baca ayat 9, ayat 10 bareng-bareng. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Sama-sama. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara perhatikan kebenaran ini. Ngeri ya. Kalau dulu ngomel aja saudara. Langsung wut gitu loh Tuhan. Opo kakean wong ya. Saya mikir begitu ya. Opo kakean orang gitu. Saudara bisa bayangkan saudara kalau kita ngomel mungkin sudah puluhan kali selama sampai hari ini. Tapi mungkin kita belum menerima dampak akibatnya. Tapi perhatikan baik-baik nasihat firman Allah di ayat yang ke-11. Saya akan tolong baca buat saudara. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh. Dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya sekarang ini. Ternyata saudara firman itu dicatat begitu rupa dengan tujuan supaya menjadi contoh buat saudara, menjadi peringatan buat saya supaya kita tidak menjadi manusia yang kerjanya halo ngomel, bersungut-sungut, mengeluh dan lain sebagainya. Dulur-dulure itu saudara. Tuhan minta ini dipakai sebagai satu contoh. Menjadi satu peringatan buat setiap pribadi kita sebagai umat pilihan Allah. Supaya kita tidak melakukan yang sama dengan mereka. Kasih karunia Allah. Masih Allah itu mau mengingatkan kita. Mari sidang jemaat. Belajar. Apakah saya kemudian yang berkhotbah ini kemudian tidak pernah bersungut? Siapa bilang? Kadang-kadang ya rasanya ya. Mari kita belajar sebagai satu awasan yang firman Allah memberitahu kepada saudara dan kepada saya. Kemudian kebenaran yang ketiga, apa yang firman Allah mencatat di sini? Dalam peristiwa Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kita akan baca bareng-bareng. 3 ayat 7, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara garis bawahi kebenaran ini. Allah itu sangat mengerti segala hal yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bahkan saya menikmati satu berkat yang luar biasa dalam bukan kisah yang sama,
Tetapi saya menemukan bisa kita samakan peristiwa yang maksudnya yang pengalaman yang dialami. Saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Saya terberkati banget dengan peristiwa kebenaran Kisah 9. Kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara di ayat yang kelima. Sampai kebenaran kita ini akan menolong setiap saudara untuk menyadari apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan. Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa maksud saya sampaikan firman ini kepada saudara? Waktu seseorang memperlakukan saudara sedemikian rupa dengan kenyataan tekanan-tekanan yang harus kita hadapi. Jangan pernah lupa, firman Tuhan mencatat, Allah itu menempatkan dirinya sebagai tameng. Firman itu adalah perisai, Allah itu adalah perisai setiap kehidupan kita. Sehingga waktu Saulus membunuh setiap orang Kristen yang dia lakukan, ternyata Tuhan katakan, mengapa engkau menganiaya bukan orang Kristen, bukan umatku, tetapi mengapa engkau menganiaya siapa? Yesus sendiri. Wow, saudara perhatikan baik-baik ini. Yesus menempatkan dirinya dalam sisi saudara. Waktu saudara benar-benar menempatkan hidup di dalam kebenaran, menghidupi setiap firman Allah, dipastikan Allah itu ada di pihak kita. Katakan amin. Wow. Apapun yang kita hadapi, firman Tuhan memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada saya, bahwa perlakuan itu dilakukan kepada Yesus sendiri. Mari kita nikmati saudara perlindungan kesempurnaan karya Tuhan yang sangat luar biasa. Karena firman sudah memberitahu kepada saudara. Lanjut saja, kita masuk di dalam kebenaran berikutnya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita di dalam kebenaran yang keempat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 sebagai teks yang kami sudah baca. Tentang Allah El Roy. Yuk kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran Kejadian pasal yang ke-16. Menjadi lengkap apabila saudara mempelajari dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bergantian ya. 6 sampai dengan 13. Firman Tuhan katakan, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang,
dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sama-sama kita baca. Kemudian Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara melewati pelajaran ini, apakah yang firman Allah ingin beritahu kepada saudara dan saya? Senang sekali, coba saudara perhatikan. Ini seorang hamba ya, buruh. Kemudian karena Sarai dalam menanti janji Tuhan, Allah memberi janji kepada Abraham untuk punya keturunan. Tetapi ternyata firman memberitahu kepada saudara dan saya, kelihatannya semuanya itu apa yang dijanjikan Allah tidak bisa dinikmati oleh mereka berdua. Karena apa? Tahun lepas tahun ya. Tunggu masa janji itu terrealisir, tidak kunjung tiba. Akhirnya, ini loh saudara yang sering kali kita buat. Akal manusia mulai kerja. Ya, aku kan punya hamba namanya Hagar. Ya udahlah, dia biar hamil sama Abraham supaya memberikan keturunan untuk saya. Ini terjadi pada waktu zaman yang lama. Ternyata benar saudara, Hagar hamil. Begitu Hagar diberikan kepada Abraham, dia hamil. Dan ternyata apa yang terjadi, firman memberitahu, Sarai merasa gusar dengan hamba ini. Dan ternyata dia memberitahu kepada Abraham bahwa dia mulai tinggi hati, mulai merasa, sing mandul ku awakmu dudu aku, delok. Saudara, satu kebenaran yang saya nikmati di sini. Ternyata di dalam penekanan yang dilakukan oleh Sarai kepada Hagar, firman Tuhan memberitahu seperti ini. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, seringkali kita waktu menghadapi masalah ingin lari dari kenyataan. Betul? Halo? Betul ya? Ingin menghindar, ingin melarikan diri, ingin mengamankan diri, ingin bahkan menutupi semuanya itu dan menyalahkan orang lain. Ini peristiwa. Tapi apa yang firman Allah ingin ajarkan kepada saudara? Firman Tuhan katakan malaikat itu berkata, kembali kamu kepada nyonyamu, izinkan dirimu ditindas. Wow. Saudara, seringkali kita berusaha untuk menghindar dari kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita alami. Tetapi firman Tuhan mengajar, perhatikan baik-baik kata kebenaran ini. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya, bagaimana janji Tuhan itu akan nyata, janji Tuhan itu akan timbul, muncul pada saat saudara taat, tinggal di dalam semua apa yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam kebenaran ini berikutnya ayat 10, lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya, dan seterusnya, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Tidak ada sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita yang lewat dari pemandangan Allah. Sekalipun tidak bisa kita cernakan bagaimana caranya Allah melihat sampai kedalaman kebutuhan saudara. Tapi ini real, nyata. Amin. Nyata. Wow. Saudara, waktu saya memperhatikan kisah ini, waduh. Tuhan, terima kasih kok ada firman kayak gini. Ini akan menolong kita kalau kita mau belajar. Kalau kita mau mempelajari apa maknanya Allah mencatat firman ini untuk saudara dan saya.
dipastikan kita akan menikmati mutiara di dalamnya. Saudara akan menikmati kasih karunia lepas kasih karunia. Kalau kita mengenali maksud Allah dalam mencatat firman ini untuk pribadi kita. Tuhan memberitahu dengan sangat jelas. Jangan lari, balik kepada majikan, kepada Sarai. Biarkan dirimu ditindas. Wow. Saudara, ini perintah. Dan waktu Hagar belajar taat. Dengan segala mungkin saya yakin ya, rasa berat lah, rasa malu lah, rasa semuanya itu tertumpuk dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan memunculkan satu kebenaran yang luar biasa yang kita kenali sekarang dengan kebenaran pada ayat yang ke-13. Engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Yakini bahwa Allah melihat semua apa yang kita alami. Ada amin. Apapun tindisan, apapun perlakuan orang yang tidak adil. Tapi katakan, aku pulangkan ini kepadamu. Jangan hakimi sendiri. Jangan selesaikan sendiri amburadul, saudara. Betul ya? Perlakuan yang tidak adil dari Sarai sekalipun firman mengatakan melewati peristiwa itu aku akan menyatakan janji ilahi Allah. Saudara, terlalu banyak janji Allah buat saudara dan saya. Amin. Terlalu banyak, nikmati itu supaya bisa menjadi kenyataan lepas kenyataan dalam hidup saudara. Sehingga saudara semakin ingin mendekat dan melekat kepada Allah sebagai sumbernya. Yang berikutnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Peristiwa yang tidak asing buat setiap kita. 1 Samuel, apa yang firman Allah ingin ajarkan kepada kita. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-10. Firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita baca bareng-bareng kali ini ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10, 2, 3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh dan seterusnya. Saudara, peristiwa ini adalah di mana dikatakan di dalam kebenaran ini Hana mengalami suatu perlakuan dari istri suaminya yang lain. Dikatakan di dalam kebenaran ini Elkana memiliki 2 orang istri yang pernah, jangan ditiru ya. Hana, saudara, saya senangnya Alkitab itu enggak pernah nutup-nutupi gitu. Semua apa belak-belakan. Kita akan diminta oleh Allah dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus untuk mencernakan apa yang firman Allah beritahu. Tidak bisa dicernakan sama akal, tetapi Roh Kudus yang akan tolong saudara. Wanita yang bernama Penina ini merendahkan Hana. Dan kemudian firman Tuhan katakan langkah yang diambil oleh Hana ayat 10 dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Sampai pada waktu itu seorang nabi pun ya yang terbatas keberadaannya salah tangkap, pikirnya Hana ini mabuk, nangis-nangis karpe dewe gitu. Ternyata firman Tuhan katakan pada waktu dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dan kemudian dia juga ungkapkan kepada hambanya, dia kata, enggak Tuhan, saya enggak mabuk, hatiku ini sedih banget. Ya mungkin dia ceritakan panjang lebar ya, hanya kita enggak lihat itu, enggak ada itu semua di Alkitab. Maksudnya kalau dicatat semua Alkitab kita tidak tahu sebesar apa ya, setebal apa. Karena tidak semua firman Tuhan katakan dicatat. Saya yakin terjadi dialog antara siapa? Hana dengan nabi ini.
Ternyata Nabi Samuel ini di dalam kebenaran ini dikatakan Nabi Eli dikatakan di sini Nabi Eli itu pikir dia mabuk. Ternyata dia ungkapkan semua itu dan ternyata menyenangkan sekali. Wanita ini dalam satu hal yang bisa kita pelajari adalah waktu menghadapi tekanan. Datangnya sama siapa? Halo, itu harus kita lakukan. Apapun tekanan yang saudara alami. Jangan ceritakan sakit hati saudara kepada orang. Jangan ceritakan kepada suami. Jangan tularkan itu semua. Istilah yang dokter Hari lakukan katanya ternak dosa. Lorowati disebar-sebar ke. Nandurake saudara. Mari kita belajar. Waktu saudara disakiti hati saudara. Lepaskan itu kepada Tuhan. Karena dia pendengar yang luar biasa. Pendengar ilahi yang sangat ingin menolong saudara. Dan sebagai kebenaran terakhir yang saya rindu tanamkan kepada saudara. Yang saya tangkap semua kita udah dewasa ya. Ayat 19. Firman Tuhan katakan, saya akan coba baca buat saudara. Keesokan harinya. Bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Perhatikan baik-baik. Tuhan ingat kepadanya. Saudara, saya harap suami istri dalam melakukan kewajibannya sebagai putra milik Allah. Perhatikan baik-baik hubungan suami istri yang sah adalah kudus di hadapan Allah. Saya berterima kasih kepada Tuhan bisa menjadi seorang istri yang menyadari dalam perhubungan saya sebagai dengan suami selalu kami berdoa lebih dahulu. Karena kami percaya itu adalah hubungan yang Tuhan percayakan. Jangan sepelekan hal ini. Jangan sembrono, mau dan tidak mau kemudian kita seenak perut begitu dalam keluaran. No, ini firman. Waktu kita melakukan hubungan sebagai suami istri yang sah, Tuhan juga melihat. Tuhan juga memperhatikan. Ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang rendah dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Dan pada saat itu juga firman Tuhan katakan Tuhan ingat permohonan dari Hana. Dan lahirlah seorang nabi yang bernama Samuel. Saudara lihat derap langkah berikut daripada apa yang dilakukan oleh Samuel sepanjang kehidupannya. Sampai pada akhir waktu dia ditolak oleh orang-orang Israel karena merindukan seorang raja. Sempat menjadi satu doa yang sangat berkesan di hati saya. Firman Tuhan katakan, jangan sampai aku tidak tetap mendoakan. Ada amin. Saudara, doa adalah satu kewajiban setiap kita putra-putra Allah. Ingat baik-baik, pekerjaan Tuhan di tempat ini memerlukan dupa-dupa dari hidup saudara. Saya berterima kasih buat yang mempunyai suatu kerinduan senantiasa mempersembahkan doanya di doa pagi. Bahkan setiap ibadah jam 6 pagi ruang doa sudah saya buka dan saya siap menemani saudara. Dan sore hari jam 4 sore sudah saya buka. Saya rindu ibadah kami ada dukungan doa-doa dari setiap pribadi kita. Karena saya rindu setiap kita beribadah hanya Tuhanlah yang menjamah saudara. Karena cuma Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Kiranya Tuhan akan menolong kita dengan keyakinan bagaimana Allah El-Roy. Allah yang melihat kondisi setiap pribadi kita. Untuk menyatu dengan Dia pada pagi ini.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Engkau ada bersamaku. Amin Tuhan. Di setiap musim hidupku. Perhatikan baik-baik setiap ungkapan. Tak pernah kau melewati pujian yang saudara nyanyikan. Yakini bahwa saudara hidup bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Terima kasih Tuhan. Karuniakan keyakinan dalam setiap hidup kami. Allah Roh Kudus, Allah penolong, hidupkan setiap benih firman Allah dalam pribadi kami. Sehingga kami meyakini apapun yang kami lakukan, apapun yang kami alami, Engkau melihat semuanya Allah. Bahkan Engkau mempertanggungjawabkan semua keadaan kami bersama-sama. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau Allah penolong, Allah yang luar biasa. Teguhkan setiap pribadi kami. Agar kami tidak menjadi goyah dalam menghadapi semua tantangan kenyataan hidup yang ada. Dikuduskan kiranya nama Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami rindu menyambut berkat yang berasal dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.